Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah WhatsApp kita yang keempat. Jadi setelah bulan yang lalu kita sudah membahas tentang program hamil, kemudian 2 kali kita membahas tentang program hamil, kemudian pertemuan ketiga kita membahas tentang kista ovarium. Jadi untuk kali ini kita membahas tentang pandemi. Bagaimana cara ibu hamil dalam menghadapi masa pandemi seperti ini, dimana kita tahu bahwa Indonesia juga sudah sampai ya, virus corona sudah sampai dan jumlahnya juga semakin mengkhawatirkan. Jadi apa sih yang bagi ibu-ibu hamil yang sekarang masih dalam keadaan hamil, bagaimana menyikapi hal ini, apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah terkena virus, bagaimana nanti proses lahiran, semua kita akan bahas di video ini. Jadi video ini kerjasama kita dengan komunitas Orami. Jadi Orami Community, mereka sering membuat kulwab-kulwab seperti ini dengan membahas bagian kehamilan dan kesehatan anak. Jadi bagi ibu-ibu yang pengen ikutan biar nggak kelewatan, follow Instagramnya Orami. Jadi kalau ada event-event seperti ini langsung dapat informasi, jadi nggak ketinggalan. Oke, sebelum kita bahas, kita biarkan dulu iklan berikut ini. Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, jadi kita mulai pembahasan tentang bagaimana ibu hamil dalam masa pandemi ini. Saya sampaikan di sini adalah rekomendasi penanganan COVID-19 pada ibu hamil, karena sesuai dengan judul kita, bagaimana cara seorang ibu hamil untuk menghadapi masa pandemi dari virus corona ini. Jadi POGI sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi yang berhubungan dengan ibu hamil terhadap COVID-19 ini. Yang pertama adalah pengaruh infeksi virus corona atau COVID-19 ini terhadap kehamilan. Seperti kita tahu bahwa pada kasus-kasus corona ini adalah kasus yang baru. Jadi di dunia baru mulai akhir-akhir 2019 itu di Wuhan. Di Indonesia sendiri baru mulai masuk sekitar bulan-bulan Februari Maret. Jadi sangat baru kasus ini di kita, tapi penyebarannya begitu cepat. Jadi belum banyak data yang bisa kita dapatkan tentang pengaruh virus COVID-19 ini terhadap ibu hamil. Biasanya kalau kita lihat bahwa gejalanya tidak ada perbedaan antara ibu hamil dengan yang tidak hamil atau pada pasien lain, bahwa gejalanya hampir sama. Biasanya keluhan yang paling sering itu mulai adalah gejala flu yang ringan. Jadi gejala awalnya itu hanya biasa flu ringan sampai pada flu berat. Jadi hampir sama dengan pada pasien-pasien tidak hamil. Kemudian gejala yang berat itu biasanya mulai timbul sesak. Kita sebut juga dengan pneumo berat. Ini biasa terjadi pada kehamilan di usia tua. Jadi hati-hati pada ibu hamil yang sudah trimester kedua dan ketiga khususnya, itu lebih rentan untuk terkena COVID-19 ini, dan keluhannya juga lebih berat pada kasus-kasus ibu yang hamil tua jika terkena COVID-19. Kemudian apakah COVID-19 bisa menimbulkan kematian pada ibu hamil? Kita sendiri belum punya data pasti, tapi terakhir mungkin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ada laporan di Sumatera Utara. Itu ibu hamil yang diisolasi, kemudian ketika dirujuk meninggal dunia karena COVID-19. Tapi data resmi kita belum punya, tapi ya tadi resikonya tetap ada, walaupun sampai saat ini belum ada data pasti. Kemudian resiko lebih tinggi dan gejala lebih berat, terutama pada ibu hamil yang sudah
mempunyai penyakit penyerta. Misalnya sebelum hamilnya dia sudah ada asma, kemudian sudah ada diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Sama halnya juga seperti pada ibu yang nggak hamil atau pasien-pasien biasa juga kita lihat bahwa jika pada orang tua kemudian penderita diabetes itu lebih banyak menimbulkan kematian dibandingkan pada orang-orang yang tidak ada penyakit penyerta sebelumnya. Kemudian pengaruh virus corona pada janin. Apakah virus corona itu berpengaruh pada janin atau tidak? Itu juga masih banyak diperdebatkan karena tadi data yang kita punya belum terlalu banyak. Jadi karena ini virus masih baru. Jadi tidak ada bukti bahwa akan meningkatkan resiko keguguran pada janin selama hamil. Kemudian tidak ada bukti juga transmisi vertikal dari virus corona. Transmisi vertikal ini misalnya dari ibu kepada janinnya di dalam kandungan. Kemudian apakah ada peningkatan partus prematurus juga tidak terdapat data. Tetapi kalau kita lihat kasus-kasus yang sama, misalnya yang terjadi sebelumnya pada kasus SARS di Korea, kemudian pada kasus MERS, dulu-dulu kan hampir sama juga kan dari virus seperti ini juga. Ternyata pada kasus-kasus SARS dan MERS itu, pada ibu hamil yang terkena infeksi virus, itu ternyata meningkat resiko kematian janin di dalam rahim, kemudian persalinan prematur dan angka keguguran. Jadi ternyata infeksi itu terpengaruh juga pada ibu hamil. Tapi untuk yang khusus corona ini karena ini masih baru, kita belum punya ada data yang konkret yang bisa kita jadikan acuan apakah virus ini mempengaruhi terhadap keguguran atau tidak. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang paling penting adalah budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk mencuci tangan bila habis melakukan sesuatu. Jadi pemerintah sekarang kan menggalakkan stay home, kemudian physical distancing. Kita mencoba menjaga jarak karena kita nggak tahu siapa yang di depan kita, orang di sekitar kita yang kena corona atau tidak. Jadi usahakan physical distancing kita lakukan. Setiap kita keluar rumah wajib hukumnya pakai masker. Selain mencegah untuk penularan corona dari kita ke orang lain, juga mencegah penularan dari orang lain ke kita. Kemudian yang paling penting setiap setelah tindakan, setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan. Jadi itu sangat penting untuk membunuh virus-virus yang berada di tangan kita, karena sabun itu bisa mematikan atau menghancurkan virus. Jadi sebaiknya budayakan hidup bersih, sering cuci tangan dimanapun Anda berada. Kemudian bagaimana halnya bila si ibu terpajan virus corona? Jadi kita kan nggak tahu nih apakah kita berkontak dengan orang yang positif atau tidak, karena sebagian besar orang-orang yang COVID-19 itu tidak ada keluhan yang disebut dengan carrier. Dia membawa virus tetapi dia nggak ada gejala klinis. Dan itu yang lebih berbahaya karena kita nggak tahu dia sakit atau enggak. Beda kalau misalnya orang udah positif, udah jelas dirawat di rumah sakit, kita kan bisa lebih hati-hati. Nah kalau misalnya yang nggak jelas ini, yang carrier ini yang jadi masalah, kita nggak tahu dia mempunyai virus, nggak ada gejala, dan kita sangat mungkin terkena ketular dengan orang-orang yang seperti itu. Nah bila misalnya kita terpajan, bila ibu hamil terpajan virus corona, yang harus dilakukan adalah isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri, stay at home, mengisolasi mandiri, karantina sendiri. Kemudian jika ibu hamil batuk terus-menerus, kemudian isolasi mandiri selama 7 hari, dan harus kita melaporkan ke rumah sakit terdekat, rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian sambil isolasi mandiri kita mengobservasi kondisi. Jika kondisi makin buruk, timbul sesak, kemudian klinisnya juga menjelek, langsung hubungi Satgas COVID-19. Jadi perlu ibu-ibu ketahui bahwa setiap daerah, baik itu di provinsi, kabupaten, itu ada Satgas COVID-19. Jadi jika ada keluhan-keluhan seperti ini, langsung menghubungi Satgas COVID-19 dan nanti akan dilakukan penjemputan. Biasanya dijemput oleh Satgas, kemudian dibawa ke rumah sakit rujukan. Kemudian
Kapan ibu mengalami gejala dan keluhan terinfeksi serta memerlukan perawatan? Seperti saya katakan sebelumnya bahwa tidak semua pasien COVID-19 ini harus dirawat di rumah sakit. Jadi jika kondisinya masih baik, tidak ada keluhan yang mengganggu, cukup di rumah saja. Karena secara teori bahwa corona ini akan sembuh sendiri jika imun tubuh kita baik. Nah, apabila kondisinya memburuk, mulai timbul sesak, kemudian demam tinggi, maka baru diperlukan rujukan ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan diambil swab untuk memastikan bahwa si ibu positif corona atau tidak. Jadi untuk tes ini bisa dengan rapid test, bisa dengan pemeriksaan swab hidung, mulut dan sputum dengan metode PCR. Nah, jika misalnya setelah dilakukan pemeriksaan tadi dan dinyatakan hasilnya positif, maka yang perlu ibu lakukan adalah melaporkan ke bidan atau dokter spesialis kandungan untuk pemeriksaan kehamilan dan karantina mandiri. Jadi saya ulangi lagi, jika memang si ibu hamil ini dites positif, tidak serta-merta harus langsung dirawat di rumah sakit. Jadi dilanjutkan karantina mandiri selama klinisnya masih baik. Nah, bila gejala ibu makin berat, baru diperlukan perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan, dan tidak semua rumah sakit bisa untuk COVID-19. Jadi biasanya setiap daerah itu sudah ada ditentukan rumah sakit mana aja yang menjadi rujukan perawatan COVID-19 ini. Kapan dilakukan USG? USG ini dilakukan setelah selesai masa karantina, jadi 14 hari. Setelah selesai 14 hari, jika kondisi baik, baru dilakukan USG untuk menentukan, mengevaluasi janin yang di dalam kandungannya masih dalam kondisi baik. Oke, nah kira-kira kapan ibu hamil harus melakukan karantina mandiri? Ada dua kondisi ketika si ibu harus melakukan karantina mandiri. Yang pertama, bila ibu hamil memiliki gejala serta tanda infeksi corona seperti demam, batuk terus-menerus. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang memang tinggal di daerah yang sudah merah, kalau ada keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, itu sudah indikasi kita melakukan karantina mandiri. Yang kedua, bila si ibu sudah memeriksakan dan dinyatakan positif infeksi corona. Jadi dua kondisi ini indikasi ibu hamil untuk melakukan karantina sendiri. Nah, untuk apa sih yang harus dilakukan untuk karantina ini sendiri? Yang pertama, tetap berada di rumah. Jadi hindari untuk keluar dari rumah. Seandainya terpaksa keluar pun tidak boleh menggunakan transportasi umum. Jadi sebaiknya mempergunakan mobil sendiri atau motor, jadi tidak ikut transportasi umum. Kemudian yang ketiga, tinggal dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi baik. Jadi kalau bisa jangan di ruang yang ber-AC, karena ruang ber-AC itu lebih lama virus bisa hidup dan dia tidak dengan ventilasi yang bagus, jadi mudah untuk menular ke orang lain. Tidak menerima kunjungan. Kemudian menggunakan alat-alat makan, peralatan mandi yang terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Jadi sebisa mungkin minimalisir kontaminasi dengan keluarga yang lain untuk mengurangi resiko keluarga juga ikut terkena infeksi. Kemudian tetap menjaga kebugaran. Jadi walaupun dalam kondisi positif COVID, olahraga ringan tetap harus dilakukan. Jadi 6 langkah ini yang kita lakukan selama melakukan karantina sendiri. Nah, perlu nggak sih kalau selama darurat COVID seperti ini untuk melakukan pemeriksaan hamil? Kita selalu merekomendasikan untuk menunda. Jadi jika tidak keadaan emergensi, tidak ada kedaruratan, sebaiknya ditunda dulu untuk pemeriksaan kehamilan. Nah, apa aja sih yang dianggap darurat? Misalnya jika janinnya sudah tidak gerak, jadi 1 hari nggak gerak sama sekali, boleh untuk di USG. Yang kedua, jika ada perdarahan, baik itu kehamilan muda atau kehamilan tua. Yang ketiga, jika kontraksi yang terus-menerus, jadi kontraksi terus-menerus disertai keluar lendir dan cairan ketuban. Jadi intinya kalau tidak ada kondisi darurat di atas, sebaiknya tunda dulu untuk memeriksakan kehamilan,
Tetapi kalau darurat silakan ke rumah sakit yang bisa direkomendasikan. Selain itu juga kita menjelaskan kapan sih ibu yang terinfeksi corona ini harus ke rumah sakit. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, tidak semua ibu hamil dengan penderita corona ini harus dirawat di rumah sakit. Jika klinisnya baik, tidak ada keluhan, bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi jika kondisi janin atau kehamilan sudah mulai terganggu, ibu bisa menghubungi dokter kandungan terdekat atau fasilitas rujukan untuk COVID-19. Tidak dianjurkan untuk ke rumah sakit menggunakan transportasi umum. Biasanya seperti saya katakan sebelumnya, telepon ke rumah sakit rujukan biasanya nanti akan dilakukan penjemputan oleh tim yang sudah siap. Kemudian ibu juga harus memberitahukan pada rumah sakit yang dituju bahwa terinfeksi coronavirus. Jadi ini yang penting saya tekankan, jangan menutup-nutupi informasi kondisi ibu terhadap petugas medis, karena ini sering nggak mau ngaku kalau di COVID, kemudian ketika selesai ditangani baru ketahuan COVID. Jadi itu akan mencelakakan ibu dan mencelakakan tim medis yang menangani ibu. Kasus ini sering sekarang terjadi, di mana si ibu ini menutupi kondisi medisnya. Ketika sudah selesai ditangani, kondisi memburuk dan si ibu meninggal. Begitu dicek ternyata COVID positif. Akibatnya apa? Seluruh tim medis yang menangani juga bisa ikut terkena. Dan kalau ini terus berlanjut dan tim medis makin banyak yang meninggal, nggak kebayang nanti ke depan bagaimana ketika tim medis sudah mulai kekurangan sedangkan penderita semakin banyak. Jadi saya tekankan di sini, jujurlah dengan kondisi medis. Jika memang positif, katakan positif. Jika sebelumnya baru pulang dari daerah-daerah yang sudah merah, katakan sebelumnya. Jadi jangan ditutup-tutupi. Kemudian untuk proses persalinan, belum ada data yang resmi apakah melahirkan normal atau SC lebih baik untuk COVID-19, karena belum ada bukti bahwa kalau dilahirkan SC lebih baik, dan gitu juga belum ada bukti jika dilahirkan normal lebih baik bagi penderita COVID. Tapi saya lihat beberapa laporan di Wuhan, di Korea, pasien-pasien yang COVID ini dilahirkan secara SC, karena mungkin lebih mudah untuk mengatur pencegahan penularan dan sebagainya. Tapi ini seperti saya katakan belum ada rekomendasi karena masih baru. Kemudian untuk anestesi juga belum ada data, sebaiknya dipakai anestesi epidural atau yang spinal, belum ada data. Kemudian bagaimana resiko transmisi virus corona ke janin, ini yang penting juga kita bahas. Apakah ibu yang terkena corona, si bayi otomatis akan terkena corona, dan ini belum ada bukti transmisi vertikal. Artinya tidak semua pasien positif corona di ibu langsung janinnya begitu lahir akan positif. Kemudian tapi dianjurkan setiap ibu yang COVID positif itu begitu melahirkan, si bayi juga dicek apakah positif atau tidak. Tetapi rekomendasinya adalah ketika habis melahirkan, maka sebaiknya si bayi dipisahkan langsung dari si ibu. Begitu bayinya lahir, dipisahkan minimal selama 14 hari untuk mencegah terjadi penularan dari si ibu ke bayi. Kemudian tidak ada data penularan dari air susu ibu. Jadi air susu masih boleh diberikan kepada janin dengan syarat pakai masker dan perlindungan diri yang baik. Jadi kurang lebih materinya tadi kita sudah sampaikan. Untuk lanjutan, bagi yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp, silakan tanya-tanya di bawah, nanti kita jawab. Yang tidak mungkin yang melihat video ini di YouTube dan nggak bergabung di Keluap, kalau memang kolom komen di YouTube ini dibuka oleh YouTube, monggo ditanya-tanya di situ, nanti kita jawab. Tapi kalau memang tidak terbuka, biasanya YouTube saya sering diblok untuk nanya-nanya di bawah. Jadi kalau nggak bisa nanya di situ, nanti coba ditanyakan di Instagram kita. Nanti coba lihat Instagram kita, linknya ada di bawah. Kemudian jangan lupa ikut juga untuk yang Instagram dari Orami Community. Sampai ketemu di Keluap selanjutnya. Jangan lupa untuk YouTube-nya di subscribe, dan jika bermanfaat di share
ke media sosial Anda, tekan tombol notifikasi, ada tanda lonceng ya, tekan tanda lonceng agar ada notifikasi jika ada video-video kita yang baru. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.